Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, NIM 21510248. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Bab 1, latar belakang. Setiap organisasi, khususnya perusahaan, memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkatan manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi yang terpenting pada perusahaan adalah sistem informasi sumber daya manusia. Bagian kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya akan angkat di sini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sistem informasi sumber daya manusia? Yang kedua, apakah fungsi dari sumber daya manusia? Yang ketiga, apa kegiatan utama sumber daya manusia? Yang keempat, bagaimana arus sumber daya personil? Yang kelima, bagaimana model sistem informasi sumber daya manusia? Yang keenam, apa saja sistem input dari sistem informasi sumber daya manusia? Yang ketujuh, apakah yang dimaksud dengan database sistem informasi sumber daya manusia? Yang kedelapan, apa saja sistem output dari sistem informasi sumber daya manusia? Tujuan makalah yaitu yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem informasi sumber daya manusia, memahami secara utuh fungsi dari sistem informasi sumber daya manusia. Masuk ke pembahasan bab 2, pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai dalam sebuah organisasi, informasi perekrutan pegawai, informasi data pegawai, informasi pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Yang kedua, fungsi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan departemen atau divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia seperti perekrutan, penerimaan, pendidikan, pelatihan, manajemen data, penghentian, dan administrasi tunjangan. Kegiatan utama sumber daya manusia yang pertama itu perekrutan dan penerimaan, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga manajemen data, 4 penghentian administrasi tunjangan. Adapun arus sumber daya personil sebagai berikut. Perusahaan yang membutuhkan pegawai terlebih dahulu melakukan kegiatan perekrutan terhadap calon pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Calon pegawai memenuhi syarat kemudian diterima menjadi pegawai perusahaan. Pegawai yang telah bekerja diberikan diklat berupa pelatihan perusahaan untuk meningkatkan kualitas, dan seterusnya. Adapun subsistem input sistem informasi sumber daya manusia, data-data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, yaitu yang pertama sumber internal, meliputi sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM, itu yang sumber internalnya ada 2. Adapun dari sumber eksternal, yang pertama subsistem intelijen SDM. Adapun database sistem informasi sumber daya manusia, yaitu data yang diperoleh dari sistem informasi sumber daya manusia dimasukkan ke dalam satu database
yang telah dirancang oleh perusahaan tersebut untuk diolah lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Itu database-nya. Masuk bagian subsistem output sistem informasi sumber daya manusia. Data-data yang diubah menjadi informasi kemudian dimasukkan ke dalam beberapa sistem output sistem informasi SDM, yaitu yang pertama sistem angkatan kerja, yang kedua sistem perekrutan, yang ketiga sistem manajemen angkatan kerja, yang keempat sistem kompensasi, yang kelima sistem subsistem tunjangan, yang keenam subsistem governance lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.